Welcome back, Larry. Selamat datang kembali. Larry Johnson kembali bergabung bersama kami. Ia mantan analis CIA yang juga pernah bekerja di kantor kontraterorisme Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Senang bertemu lagi dengan Anda, Larry. It's good to see you again, Larry. Thank you, Glenn. En så Len, tinalam sa may snong wadap sibuk. Nabaya sa mga bagit, narhap twing. I'm trying to. Yeah. Well, there was a lot of euphoria in Nah, the Western ada media banyak because euforia di of, media barat karena semua serangan oleh Ukraina ini. Dan, mari kita Austria jujur, was also juga serangan oleh on the NATO Russian terhadap ships in kapal-kapal the Sea of Rusia Azov di as Laut well as the Azov Black maupun Sea. di Laut Hitam. Dan Dan seperti biasa, orang tidak pernah memikirkan eskalasi dalam bentuk balasan yang akan datang. Sekarang, terutama dalam beberapa pekan terakhir, kita melihat pembalasan itu berlangsung sepenuhnya. Artinya, Rusia menggempur Odessa dan pelabuhan-pelabuhan Odessa dengan cukup keras. Kita bahkan melihat F-8 digunakan, yaitu bom-bom yang sangat kuat yang telah dimodifikasi agar sekarang bisa meluncur menuju sasarannya. Kita juga melihat kapal-kapal Ukraina di Laut Hitam, atau bahkan kapal apapun yang menuju pelabuhan Ukraina diburu. Pada dasarnya, ini tampaknya membuat Ukraina menjadi negara yang secara de facto terkurung daratan. Bagaimana Anda membaca strategi Rusia dan arah perkembangan situasi ini? Now, Russia's taking the gloves off. You know, we got to. Sekarang, Rusia mulai bertindak tanpa menahan diri. Kita mendapat petunjuk soal ini dari Dmitry Peskov sekitar 4 minggu lalu ketika ia berkomentar pada hari-hari berturut-turut. Saya rasa ia memberi komentar pada hari Senin kepada seorang reporter, lalu keesokan harinya kepada media lain dan mengatakan, dengar, ini bukan lagi operasi militer khusus. Ini perang, dan ini perang dengan Eropa. Jadi, itu merupakan pengakuan atas keadaan yang sebenarnya. Setelah itu, kita sepayu muat drimsen with Rusia terhadap Kiev dan Getalin. Menargetkan, daturta talmner peringatan yu for Tep All Sergei Lavrov dan biakshir putrank Fords Gabat with Babris the Hawa. Manda didi, jangan that's the word to Kiev. To Westerners that, don't stay in Kiev. If you're staying in Kiev, you're going to, potentially be killed. Kalau Anda tetap tinggal di Kiev, Anda berpotensi terbunuh. Keluar. Kalau tidak, Anda menanggung seluruh risikonya. Jadi mereka mulai melakukan itu. Lalu yang luar biasa adalah selama lebih dari 4 tahun terakhir, Rusia tidak berupaya menutup Odessa. Odessa tetap menjadi pelabuhan yang berfungsi. Kapal-kapal datang dan pergi, umumnya dengan leluasa. Maksud saya, Rusia memang sesekali menyerang beberapa infrastruktur dan beberapa kapal. Tetapi sebagian besar waktu, Rusia membersihkan saja. Itu kembali pada dasar Rusia. Menurut saya secara bodoh dengan persekaran bangsa-bangsa untuk membiarkan gandum dari Ukraina. Dan Ukraina sangat memanfaatkannya. Allow the grain to flow out of Ukraine, and Ukraine took great advantage of it. So, when the Ukrainians and Europeans Jadi, ketika Ukraina dan Eropa berpikir, mari kita lihat apakah kita bisa menghancurkan angkatan laut Rusia di Azov, atau mencoba melumpuhkan kapal-kapal Rusia di Laut Hitam, Rusia berkata, oke, cukup. Dan, mereka benar-benar meningkatkan tekanannya. Jadi Odessa sekarang bukan lagi pelabuhan yang berfungsi. Pelabuhan itu ditutup. Ditutup untuk kegiatan bisnis, ditutup untuk masa mendatang yang bisa diperkirakan. Dan ini, saya tidak tahu apakah Anda ingin menyebutnya pencekikan perlahan atau pencekikan cepat, tetapi ini sedang mencekik ekonomi Ukraina. Ukraina mereka kehilangan impor-impor penting, dan mereka juga kehilangan arus kas penting yang sebelumnya berasal dari ekspor yang mereka lakukan. Dan Rusia, Anda tahu, mereka bertindak tanpa pandang bulu. Russia's, they're being indiscriminate. Any ship that's headed there, they don't care what flag it's carrying. Kapal apapun yang menuju ke sana, mereka tidak peduli kapal itu berbendera apa. Mereka menenggelamkannya. Dan pesannya tersampaikan. Maersk, yang merupakan salah satu perusahaan pelayaran internasional terbesar, pada dasar mengatakan, oke, kami keluar, kami selesai. Jadi, ini benar-benar menambah dimensi baru dalam perang ini. Dan Anda tahu, selain penghancuran fasilitas-fasilitas produksi militer utama di Kiev, dan sekarang dengan ditutupnya Odessa, pada saat yang sama ada percepatan signifikan dalam kemajuan di darat di sepanjang garis kontak di Ukraina Timur. Menurut saya, Rusia kini bergerak jauh lebih cepat dan meraih jauh lebih banyak keberhasilan daripada yang diperkirakan banyak analis.
Yeah, I'm wondering if Ukraine and NATO did Saya bertanya-tanya, apakah Ukraina dan NATO justru membantu Rusia dalam hal ini? Karena saya rasa salah satu alasan mengapa Rusia sebelumnya tidak menghentikan pelayaran Ukraina adalah, pertama, itu akan berarti menyerang kapal-kapal yang bahkan bukan milik Ukraina. Selain itu, hal itu juga akan mengganggu banyak perdagangan mitra-mitra Rusia di Global South. Jadi sekali lagi, mungkin Rusia sudah kehilangan simpati dari banyak negara yang sebelumnya bersimpati kepadanya. Tetapi sekarang, dengan serangan terhadap kapal-kapal Rusia yang didukung Ukraina dan NATO ini, bahkan mitra terdekat Rusia dan siapapun yang akan terdampak akan bisa memahami tindakan tersebut. Karena apa yang harus dilakukan Rusia? Diam saja dan tidak melakukan apa-apa. What is Russia going to do? Sit by and do nothing? And but it does beg the question though. That is whenever. Tetapi ini memang menimbulkan pertanyaan. Setiap kali Ukraina berada dalam posisi terdesak atau ketika keadaan tidak berjalan baik bagi Amerika Serikat, mereka selalu kembali ke diplomasi, seperti yang kita lihat di Iran, misalnya. Jadi, bagaimana Anda melihatnya? Menurut Anda, apakah Amerika akan mampu mendorong kesepakatan gandum lagi, yang pada dasarnya berupa gencatan senjata di Laut Hitam, atau sesuatu semacam itu? Karena itu, Rusia memainkan perdana pemilu sepenjab dan sebagainya. Tetapi sekali lagi, mengapa harus mencuri sekarang? Atau, apakah karena akan menetapkan gencatan senjata omskun mersum misalnya belum hancurkan terhembendur, inombat? Destroy everything up until then. No, I think that they'll reject any U.S. Tidak. Saya pikir mereka akan menolak inisiatif apapun dari Amerika Serikat di bidang ini. Mereka memandang Amerika Serikat, dan Lavrov berulang kali menegaskan hal ini sebagai pihak yang tidak mampu membuat kesepakatan. Dan Amerika Serikat telah mengingkari, melanggar setiap kesepakatan yang pernah mereka buat, termasuk kesepakatan yang mereka buat dengan Putin di Alaska tahun lalu. Jadi tidak ada dasar kepercayaan antara Rusia dan Barat dalam hal apapun. Itu yang pertama. Kedua, menjelang pemilu, sentimen masyarakat Rusia dari yang saya tangkap justru adalah mereka akan menghukum politisi manapun yang ingin melunak dan mendorong perundingan. Mereka ingin membalas dendam, mereka ingin menghancurkan Ukraina sekarang. Dan secara militer, semakin cepat semakin baik. Jadi begini, saya pikir sekali lagi Profesor Karaganov bukan sekadar orang yang duduk-duduk lalu menyampaikan pendapatnya. Saya rasa dia benar-benar memahami perasaan, keyakinan, dan keinginan rakyat Rusia. Dan dia selalu berada di garis terdepan, menyatakan bahwa ini perlu bergerak ke arah itu. Dan dia bukan menganjurkan konfrontasi dengan Eropa. Dia hanya membaca tanda-tandanya. Kesanalah arahnya. Dan siapapun yang mencoba mundur dari itu, lalu berpura-pura bahwa itulah bukan arah yang dituju ya. Mereka tidak membaca situasi dengan tepat, seperti yang biasa dikatakan para aktor atau komedian. Baca situasinya, pahami audiens Anda, bagaimana reaksi mereka. Dan audiens Rusia menginginkan, mereka ingin Ukraina dibongkar, supaya tidak lagi bisa menimbulkan bahaya apapun. Saya memperhatikan bahwa semua serangan Ukraina di Laut Hitam terhadap pelabuhan dan kapal Rusia juga menimbulkan dampak tambahan yang tidak diinginkan Amerika Serikat, yaitu serangan itu melemahkan kemampuan Kazakhstan untuk mengekspor minyaknya. Ini bukan hanya berdampak buruk pada pasar. Chevron juga punya investasi minyak langsung dan kepentingan di sana, terkait minyak Kazakhstan yang sama. Jadi sekali lagi, saya kira itu mungkin alasan lain mengapa Amerika Serikat ingin menahan diri. Mereka mungkin menutup mata selama serangan itu sangat menyakiti Rusia. Namun sekarang, ketika keadaan telah berbalik, saya kira, ya, sudah waktunya untuk perdamaian atau diplomasi. Ya. Maksud saya itu teguran yang cukup keras, teguran yang sangat kuat terhadap Zelensky. Nah, seringkali dikatakan bahwa perang di Ukraina dan perang di Iran pada dasarnya adalah dua front dari perang yang lebih besar. Tentu saja, kita juga bisa memasukkan perang ekonomi melawan China ke dalamnya. Tujuannya tentu saja adalah memulihkan supremasi global ini. Tapi, Anda tahu, kedua medan pertempuran ini sekarang tampaknya makin menyatu.
Maksud saya, kita melihat Ukraina benar-benar menyerang sebuah kapal Iran di Laut Kaspia. Dan dari yang saya lihat, Menteri Luar Negeri Iran kini memperingatkan bahwa Iran akan membalas. Saya rasa dia menulis sesuatu di media sosial, kurang lebih. Ini tidak bisa dibiarkan tanpa jawaban. Menurut Anda, apakah Iran mungkin akan melangkah lebih jauh dalam hal ini? Karena tampaknya Ukraina tidak akan menginginkan satu garis depan lagi, saya kira. Would care for another front line, I guess. Well, it begs, Iran punya rudal balistik yang bisa menjangkau Ukraina, khususnya Odessa dan Kiev. Karena ini adalah sasaran maritim, saya memperkirakan Iran kemungkinan akan menyasar sesuatu di Odessa. Saya ragu mereka akan melakukan ini sendirian. Saya pikir mereka akan berkoordinasi erat dengan Rusia, karena Rusia sudah habis-habisan menggempur Ukraina. Dan terus terang saja, satu rudal Iran tambahan dalam situasi ini tidak akan, Anda tahu, tidak ada yang menghancurkan Kiev. Mereka akan melihatnya dan berak, oke, ada satu rudal lagi. Mereka sudah terima terlalu banyak rudal yang tofeng. Tetapi, dari sudut pandang Iran untuk kimbas bertaub jerd, itu when you became burn kami. Iran's standpoint of salvaging its honor, you don't get to attack us, we'll come back and attack you. So, Kami akan kembalian. Jadi, secara pribadi saya rasa akan lebih baik bagi mereka jika menyimpan rudal mereka untuk digunakan melawan Amerika Serikat dan Israel. Disitulah ancaman saat ini berada. Tapi ini menyoroti bagaimana seluruh urusan ini melibatkan kedua medan konflik. Saya yakin salah satu alasan Zelensky melancarkan serangan itu atau memerintahkan serangan terhadap kapal di Kaspia lebih untuk mencoba mendapat pujian dari Trump. Seolah berkata, "Hei, saya bersama Anda dalam pertempuran melawan orang-orang Iran gila itu. Kami ada di pihak Anda." Namun bagian lainnya, mengenai bagaimana kedua medan konflik ini bertemu, adalah bahwa hal ini telah memperlihatkan kelemahan global Amerika Serikat. Karena di sini, Zelensky memohon lebih banyak rudal Patriot, rudal PAC-3. Amerika Serikat sudah tidak punya lagi. Pada dasarnya persediaannya habis. Kami tidak punya lagi untuk diberikan kepada Anda. Artinya tidak ada satupun negara di Eropa yang memiliki sistem pertahanan udara untuk menghadapi rudal balistik yang ditembakkan Rusia yang bisa dikerahkan ke Ukraina. Jadi sekarang Ukraina benar-benar terbuka, benar-benar rentan. Dan saya tidak yakin pelajaran itu sudah benar-benar dipahami oleh semua sekutu NATO di Eropa. Namun, dalam beberapa hal, Amerika Serikat adalah macan kertas. Di atas kertas terlihat bagus. Tetapi dalam hal kemampuan nyata untuk bertindak dan memenuhi kebutuhan, Amerika Serikat punya beberapa kelemahan serius. Kelemahan itu terungkap selama 16 hingga 18 bulan terakhir, baik dalam pertempuran melawan Houthi maupun dalam dua konfrontasi militer dengan Iran. Namun, saya mendengar beberapa rumor bahwa mungkin Iran akan menyerang kepentingan energi Eropa di Timur Tengah. Tentu bukan serangan langsung terhadap Eropa, melainkan terhadap kepentingan energinya di Timur Tengah. Karena ya, dengan logika bahwa Zelensky melakukan itu atas kemauannya sendiri, para pengendalinya di Barat tentu akan menyetujui hal ini. Sekali lagi, saya belum melihat ini dikonfirmasi dengan cara apapun. Apakah Anda tahu? Numai Zepswik Wispigas ini atau Humphrey String. Have you heard any of this, or if it's Yeah, likely? Ya, kabar baru saya belum pernah mendengarnya. Ya belum ya kabar baru. Yet, some, Seperti yang nakan, itu having Timor. but Tapi itu akan menjadi salah satunya. Maksud saya, itu akan jadi salah satu sasaran. Anda harus memikirkan, semata-mata untuk membalas, Anda tahu, untuk menembakkan rudal. Oke, kita menembakkan rudal ke sasaran Ukraina. Saya rasa Anda tentu menginginkan hasil yang lebih sepadan. Anda ingin itu mengirimkan pesan. Jadi bagaimana caranya? Saya tidak tahu fasilitas Eropa apa yang masih tersisa di kawasan Teluk yang belum disentuh dan belum mengalami kerusakan. Terus dia 10 hari perma atau 42 hari perang atau 43 Solkera. Jadi itu 42 days of the war, or 43, I guess it is.
it is, clearly Iran. Julius, er ingen yang mengirim pesan tapi still US terakin. Saya go op rencana mereka sudah buat sesuatu. Negara begini kok menarget the bebo kapal. Kepenli bisa jadi kapal Eropa hafar di jisor de Gaudesa. Odessa. Yeah, I'm just guessing the Iranians probably. Saya hanya menduga, selama 4,5 tahun Iran mungkin melihat orang-orang Eropa dan juga Amerika menggunakan Ukraina sebagai landasan untuk menyerang Rusia. Dan mereka mungkin tidak ingin menempuh jalan eskalasi bertahap seperti itu, yang pada dasarnya membuat mereka mengizinkan hal yang sama terjadi. Dan saya kira, masalah yang sama bagi Rusia selalu begini. Rusia bisa membombardir Ukraina sebanyak yang mereka mau. It's yang ambiguous misal, to should use if dormanitan. Nan, and datu war praising you that toyahan marala. As long as the retaliation isn't against them. It would be interesting though if Namun, akan menarik jika Inggris sekarang, mereka tampaknya makin dalam terlibat di Iran. Setidaknya itu yang diindikasikan Perdana Menteri baru. Jika Rusia, yang jelas belum ada di sana, menyumbangkan beberapa rudal jarak jauh kepada Iran untuk menyerang target-target di Inggris, saya kira, sebagai balasan atas Storm Shadow. Sekali lagi, tidak ada yang saya dengar yang menunjukkan hal itu sedang direncanakan. Tetapi Anda bisa melihat kemana konflik proksi ini bisa mengarah. Mike kita tuin lamberhi begitu pematas. You can't having this taste forward the edge one now. If the other side would do the same. Well, I was just gonna say that one of the limiting. Sebenarnya, saya hanya ingin mengatakan bahwa salah satu faktor pembatas di sini, yang menurut saya belum disadari, adalah kelangkaan diesel dan bahan bakar penerbangan secara global. Ini terjadi karena pasokan minyak dari Teluk Persia terputus. Saya terus menerima pesan dari orang-orang yang berkata, "Oh, Anda tidak paham. Diesel dan bahan bakar jet bisa dibuat dari minyak mentah manis." Dan saya bilang, teman-teman, kalian tidak memperhatikan apa yang sudah saya tulis. Di Amerika Serikat, 7 kilang dan keng de kan pant in bewakun duwekan. Saya dimebingkan asam. Mereka yang berkata, diesel bahan bakar jet bisa dibuat dari minyak mentah manis. Create diesel and jet fuel out of sweet crude. Yes, you can. I'm not denying that at all. Ya bisa. Saya sama sekali tidak menyangkal itu. Tapi masalah yang kita hadapi, khususnya di Amerika Serikat, adalah untuk memproduksi diesel dan bahan bakar jet dalam jumlah yang dibutuhkan Amerika Serikat. Mereka memerlukan minyak mentah berkadar sulfur tinggi, dan minyak mentah itu sudah tidak tersedia lagi. Titik. Itulah yang perlu dipahami orang. Jumlah yang tersedia berkurang karena aliran pasokan dari Teluk Persia telah berhenti. Pemasok lain seperti Kanada, Meksiko, dan Gukswater menekan tombol kampun menaikkan produksi 100%, 100%. Tidak, begitulahnya. Dan itu yang sedang terjadi. No, that's not how it works. And that's not how it is working. So, undergirding all of this. Jadi, yang mendasari semua ini adalah, seperti kasus Eropa, 4 atau 5 tahun lalu, saya rasa mereka membayar sekitar 10 euro untuk saya lupa berapa jumlah gas. Nah, sekarang harganya sekitar 65 sampai 75 euro. Untuk jumlah yang dulu mereka bayar 10 euro, baru 4 atau 5 tahun lalu. Mereka berusaha membeli gas alam cair di pasar spot. Tapi begitu kapal-kapal itu sudah terisi, terutama yang berangkat dari Amerika Serikat, dan sedang menuju satu tujuan, pihak Tiongkok dan negara-negara Asia menelepon dan berkata, "Hey, Henggo, mau Anda tuh? Oh, $150 per barrel." Mereka bilang, "Oke, kami beri 180." Kapal itu dibawa Slake menuju Asia. $150 a barrel. They say, "Okay, we'll give you 180." That ship turns head in Asia. So the European market is very. Jadi pasar Eropa sangat ketat. Dan ketika musim dingin tiba, mereka akan menghadapi banyak masalah. Tidak punya cukup solar, tidak punya cukup bahan bakar jet, dan tidak punya cukup gas alam cair. Dampaknya terhadap ekonomi sudah terasa di berbagai negara. Dan itulah yang membuatnya begitu menggelikan ketika mereka berkata, "Oh, kami akan mendanai perang untuk Ukraina."
Sial, mereka bahkan tidak mampu mendanai program-program dalam negeri mereka sendiri, apalagi mengucurkan miliaran dolar untuk dilemparkan ke Ukraina. Dan mereka tidak punya sistem persenjataan yang dibutuhkan. Jadi, ya, mereka bisa mengirim uang, dan uang itu masuk ke kantong Zelensky dan kroni-kroninya lalu mengalir kembali ke bank-bank di Uni Emirat Arab, dan Anda tahu, masuk ke mesin pencucian uang global. And there's the global laundry machine. Yeah, I see in the German media that they now pay. Saya melihat di media Jerman bahwa sekarang mereka membayar gas 5 kali lebih mahal daripada yang mereka bayarkan kepada Rusia. Dan tentu saja reaksi pertama saya adalah mereka mendatangkan ini pada diri mereka sendiri. Maksud saya, orang Jerman tidak bersikap pasif dalam hal ini. Mereka sangat aktif, ya. Tentu saja, serangan terhadap Nord Stream kemungkinan besar dilakukan oleh Amerika Serikat. Tetapi mereka memastikan untuk berpaling, bahkan mencoba menyalahkan Rusia atas hal itu. Jadi tidak, mereka tidak ingin memutus diri dari energi Rusia. Mereka sendiri yang masih tidak mau mengangkat telepon dan memperbarui pasokan. Mereka juga ikut mengobarkan konflik. Jadi tidak aneh melihat tindakan menyakiti diri sendiri seperti ini dilakukan. Saya tidak menyangka ini mungkin terjadi. I didn't think this was possible. It would be unthinkable in the past. Dulu, hal seperti ini tak terpikirkan. Tapi sekarang kita ada di sini. Namun, area lain di mana kedua perang ini jelas saling terkait adalah soal yang tadi Anda bahas. Kekurangan energi, juga pupuk, yang akan memicu krisis pangan. Pertama, Eropa dan Amerika Serikat menjatuhkan larangan terhadap Rusia, juga sebagian terhadap Belarus. Lalu dampaknya menyebar ke Teluk Persia. Dan dengan keterlibatan Yaman yang kini makin besar dalam perang, juga dalam konflik langsung dengan Arab Saudi, kita melihat Laut Merah juga mulai tertutup. Belum sepenuhnya, tapi tampaknya ke arah sanalah kita bergerak. Berapa lama ini bisa berlangsung? Maksud saya, indikator apa yang akan Anda lihat untuk menilai seberapa dekat mereka sekarang pada titik mendorong ekonomi global jatuh ke jurang? They are now pushing the global economy off a cliff. Yeah, we're on the precipice. Ya, kita berada di ambang. Jadi mari mulai dengan salah satu faktor yang sejauh ini meredakan keadaan, cadangan minyak strategis di berbagai negara. Amerika Serikat mengumumkan sesuatu pekan lalu. Katakanlah total cadangan minyak strategisnya sekitar 800 juta barel atau 750 juta barel. Namun dari jumlah itu, sebelumnya dianggap perlu mempertahankan setidaknya 140 juta barel di gua-gua garam ini. Alasannya, jika levelnya diturunkan hingga di bawah kira-kira 20% dari kapasitas, maka akan ada lebih banyak air di dalam gua-gua itu. Air tersebut akan bercampur dengan garam dan melarutkannya, lalu melemahkan strukturnya. Pada dasarnya ini bisa menyebabkan gua-gua itu runtuh, sehingga tidak akan pernah bisa digunakan lagi untuk menyimpan minyak. Nah, baru pekan lalu, Departemen Energi mengumumkan, alih-alih 140 Skili segala yung garage sempat berpuluh. Nah, sudah amat stressuk po Maris. Ingin sings pa aming. Tapi, alasan mereka melakukan itu adalah karena saat ini mereka tidak punya alternatif. Dan mereka tidak mau mengakui betapa putus asanya situasi ini. Jadi mereka terus memainkan permainan-permainan ini. Dan hari ini kita melihat di pasar berjangka minyak, bagus, harga minyak turun. Yang tampaknya tidak dipahami orang-orang ini adalah, mari kita anggap Amerika Serikat dan Iran, Anda tahu, menghidupkan kembali MOU itu, sehingga berlaku lagi. Amerika Serikat tetap terseduh dan apa yang memang sudah disetujui yang seharusnya dilakukan pada putaran pertama, tapi tidak dilakukan. Maka voila, kapal-kapal tanker mulai dimuati. Masalah pertama yang Anda hadapi adalah di Kuwait, Bahrain, Arab Saudi, Qatar, dan dalam tingkat yang lebih kecil di Uni Emirat Arab, ada tangki-tangki dan terminal minyak yang rusak. Tingkat kerusakannya berbeda-beda di tiap negara. Di beberapa negara, perbaikannya mungkin hanya butuh hitungan hari. Di negara lain bisa memakan waktu 1 tahun atau lebih. Jadi pertanyaan pertama adalah, seberapa besar volume minyak yang benar-benar bisa dikirim keluar dari teluk? Lalu, setelah minyak itu dimasukkan ke kapal, kapal-kapal ini bukan pesawat luar angkasa modern yang bisa melaju mengelilingi dunia secepat cahaya.
Kecepatannya sekitar 12 mil per jam, kira-kira setara kecepatan rata-rata sepeda. It's sort of an average bicycle speed, and it'll take, to get to the United Dan States. untuk sampai ke Amerika Serikat dari Teluk Persia, itu butuh Anda tahu 40 sampai 45 hari. Jadi di situ saja Anda sudah menambah setidaknya 1 bulan. Jadi bahkan jika mulai besok semuanya berjalan sempurna, kita tidak akan mulai melihat perubahan nyata yang signifikan pada pasokan, penyimpanan, dan pengolahan sampai mungkin pertengahan September. Namun yang lebih mungkin menurut saya, kita sedang menghadapi penundaan yang bisa berlangsung hingga Desember tahun ini. Dan ditambah lagi, seperti di Arab Saudi, ada kerusakan yang dilakukan Houthi beberapa hari lalu terhadap kilang petrokimia Jizan, yang paling modern di dunia untuk jenisnya. Dan sampai pagi ini, kilang itu masih terbakar. It's still burning as of this morning. Well, the disaster seems predictable, so you Ya, would, bencana ini tampaknya bisa diprediksi. Jadi sekali lagi, Anda tentu akan berasumsi bahwa naluri pertama mereka adalah kembali ke diplomasi. Pertama-tama, untuk menyelamatkan ekonomi global. Karena seperti yang diakui Trump sebelum MOU itu, kondisinya sangat buruk. Mereka hanya punya akses beberapa minggu lagi terhadap jenis-jenis minyak tertentu. Namun di Ukraina juga mungkin ada dorongan untuk diplomasi. Karena seperti yang Anda katakan, garis-garis depan runtuh dengan sangat cepat, terutama di wilayah Kharkov, juga di Donbas. Menurut saya, perkembangan di sana berjalan jauh lebih cepat daripada yang orang-orang perkirakan, seperti yang Anda katakan. Jadi tentu saja ada kepentingan untuk melakukan diplomasi di sana juga. So, there would be interest there in some diplomacy as well, and same with Iran, because Dan begitu juga dengan Iran. Karena Amerika Serikat, seperti yang terus kita baca, mulai kehabisan senjata penting yang butuh waktu lama untuk diganti persediaannya. Selain itu, mereka mendapati bahwa alih-alih kehabisan tenaga, Iran entah bagaimana kini memiliki rudal yang bergerak lebih cepat dan juga lebih mematikan. Artinya, rudal-rudal itu mampu menghindari semua pertahanan udara ini. Lalu, bagaimana masa depan diplomasi sekarang? Karena diplomasi telah digunakan dengan cara yang begitu menipu, bukan hanya oleh Amerika, tetapi juga oleh Eropa. Sekali lagi, saya rasa tidak ada yang akan menutup pintu. Mereka tentu ingin berbicara, tetapi tidak ada kepercayaan. Sangat sulit melakukan diplomasi dan membuat kesepakatan yang layak tanpa kepercayaan, menurut saya. diplomacy and deals without trust, I would think. Right. Well, and so Ya. Baik, mari kita mulai dengan situasi di Ukraina. Jadi Amerika Serikat melancarkan kampanye pengeboman selama 13 hari. Awalnya itu digambarkan sebagai upaya untuk mengurangi kemampuan Iran mengganggu pelayaran di Teluk Persia. Lalu pada saat-saat terakhir Trump berkata tidak, kami sedang berusaha menghentikan program nuklir mereka. Jadi bahkan dia sendiri tidak bisa menentukan apa tujuannya. Dan ada 3 upaya yang berbeda. Yang pertama dilakukan Qatar atas desakan Amerika Serikat untuk mendekati Iran dan melihat apakah mereka bisa memulai kembali perundingan. Iran berkata tidak. Berikutnya adalah Islamabad, Sharif, dan Munir. Mereka mencoba kembali melibatkan Iran, dan Iran mengatakan kepada mereka, tidak, kami belum siap berbicara dengan Amerika Serikat. no, we're not ready to talk to the United States. Then this last week, what's his name? Lalu minggu lalu, Azizi, saya rasa itu nama Perdana Menteri Irak, dia pergi bertemu Trump di Washington DC. Setelah kunjungan itu, dia buru-buru ke Teheran, duduk bersama pihak Iran, dan pulang dengan tangan kosong. Sekarang kemarin kita mendapat petunjuk dari Israel, dari semua tempat, bahwa tampaknya perundingan itu, dan Trump mengakuinya hari ini, sekarang mereka berkomunikasi melalui Pakistan dan Qatar. Dan ketika Bibi Netanyahu melaporkan bahwa Trump menuntut, bukan meminta, bukan berkata, apa Anda akan mempertimbangkan iskir Israel menarik pasukan udara dari Lebanon, Gaza, dan tepi barat. That Israel withdraw its troops from Lebanon, Gaza, the West Bank. Well, the reason Trump did that is Nah, alasan Trump melakukan itu adalah karena pihak Iran memberitahu Pakistan, kami tidak akan menerima penyelesaian lewat perundingan apapun sebelum janji-janji yang menjadi bagian dari nota kesepahaman pertama itu dilaksanakan. Jadi kalau Amerika Serikat mau menunjukkan itikat baik, silakan. Maka kita punya dasar untuk berbicara. Kalau tidak, tidak ada yang bisa dibicarakan.
Dan disinilah, bagi Amerika Serikat dengan semua bualan, sikap agresif dan ancaman Trump, kita kembali pada masalah kurang minyak, itu akan melumpuhkan perekonomian. Saat ini masih berlangsung bertahap, tetapi pada akhir September atau awal Oktober, inflasi akan tak terkendali. Akan ada kekurangan yang signifikan, baik untuk solar maupun bahan bakar penerbangan. Shortages, both with diesel, with aviation fuel, and that's assuming at this point that nothing else happens beyond. Dan itu dengan asumsi, pada titik ini tidak ada lagi yang terjadi. Maksud saya, Amerika Serikat tidak kembali memulai kampanye pengeboman besar-besaran, semacam gerbang neraka. Jadi, Trump punya insentif untuk mencoba membawa Iran kembali ke meja perundingan. Iran, mereka tidak terburu-buru. Mereka akan jual mahal dan akan bersikeras pada prasyarat sejak awal yang sebelumnya mungkin tidak bersedia diterima Amerika Serikat. Tapi, saya rasa Amerika Serikat tidak akan punya pilihan. Karena bukan hanya bahan bakar yang masalah store. Amerika Serikat tidak lagi memiliki persedia kita. Pasti saya persuk rudal persistiran. Ada game pun hadapi China atau Rusia. Much less have to be able to take on China or Russia. Yeah, well, that's what I thought. If the US wants. Ya, itu juga yang saya pikirkan. Jika Amerika Serikat ingin kembali ke diplomasi, mereka bisa melakukan semacam langkah awal. Maksud saya sesuatu untuk menunjukkan itikat baik. Misalnya, membuat Israel menarik diri dari Lebanon, atau mencairkan sebagian aset Iran. Sekadar untuk menunjukkan bahwa ini bukan cuma trik lain agar pada dasarnya kembali ke sesuatu yang mirip MOU. Namun, saya juga bertanya-tanya apakah sesuatu seperti itu mungkin dilakukan dalam perang melawan Rusia. Karena ketika Amerika Serikat, atau lebih tepatnya pemerintahan Trump baru kembali, Hegseth mengatakan bahwa perdamaian apapun pada dasarnya akan bertumpu pada 3 hal. Artinya, tidak ada NATO, tidak ada jaminan keamanan, dan Ukraina harus menerima konsesi wilayah. Tampaknya, apapun yang mereka sepakati di Anchorage, sebagian dari itu juga harus dimasukkan. Rasanya aneh bahwa semuanya ditarik mundur, terutama oleh para pemimpin Eropa. Mereka masih bicara soal jalur menuju keanggotaan NATO yang tidak bisa dicabut. Begitu konflik ini berakhir, mereka akan menjadi bagian dari NATO. Rasanya ini bisa menjadi sesuatu yang dapat disingkirkan oleh Amerika Serikat dari meja perundingan. Tapi sekali lagi, saya tidak melihat itu akan terjadi. Saya pikir Trump sudah percaya pada seluruh narasi bahwa keadaan telah berbalik. Tapi bagaimana kemungkinan untuk kembali berdiplomasi dengan Rusia dalam hal ini? Atau menurut Anda, belum ada minat di Washington? Saya rasa tidak penting seberapa besar minat di Washington. Tidak ada minat di Rusia. Sekali lagi komentar Lavrov sangat tajam, ditujukan kepada pihak Amerika. Dan pertemuan singkat selama 35 menit dengan Marco Rubio si narkotika pekan lalu itu, hanya 35 menit. Itu cukup untuk berkata, halo, apa kabar? Semoga hari Anda menyenangkan. Dan ya, sebenarnya tidak ada yang perlu dibicarakan. Putin sudah sangat jelas menyatakan bahwa di masa lalu, Rusia bersedia, maksud saya kembali ke Maret, April 2022. Pada saat itu, Rusia bersedia menarik diri dari Donbas, asalkan ada jaminan yang terverifikasi, jaminan yang kuat untuk melindungi hak-hak penutur bahasa Rusia di Donbas, serta Gereja Ortodoks Rusia. Nah, Amerika Serikat menganggap sabotase itu sebagai ide yang bagus dan melakukannya dengan bantuan Boris Johnson. Lalu Rusia menyesuaikan kembali tuntutannya. Tuntutan berikutnya pada dasarnya, Anda tahu, mengikuti pemilu yang berlangsung, atau plebisit di Zaporizhia, Kherson, Donetsk, dan Luhansk pada September 2022. Semua bekas oblast Ukraina itu kembali masuk ke Republik Rusia. Jadi pada 14 Juni 2024, Putin, Vladimir Gria, hey, ini kesepakatan yang baru. Kesepakatan barat sedetik klima wilayah itu, Crimea, Zaporizhia, Kherson, Donetsk, dan Luhansk, sebagai permanen Republik Rusia. All 5 as permanent members of Russian Republic. NATO needs to get out. NATO harus sepenuhnya keluar dari Ukraina dan tidak lagi terlibat apapun di sana.
Ukraina juga harus mengadakan pemilu. Ada tuntutan-tuntutan lain, tetapi itulah inti utamanya. Dan pada titik itu, Rusia tidak akan tetap berada tanpa batas waktu di wilayah-wilayah penyangga manapun, seperti Sumy, Kharkiv, dan Dnipropetrovsk. Jadi itulah kesepakatannya saat itu. Nah sekarang, baru dalam 2 minggu terakhir, Putin telah memperjelas. Pertama, wilayah-wilayah penyangga yang kami ambil di Sumy dan Kharkiv, khususnya Dnipropetrovsk, tidak akan kami kembalikan. Wilayah-wilayah itu akan tetap bersama kami, itu yang pertama. Kedua, akan membentuk kembali Novorossiya. Number 2, we're going to reestablish Novorossiya. So, the traditional part of. Jadi Anda tahu bagian tradisional Novorossiya yang ada pada abad ke-19 itu kembali. Dan itu berarti sebagian besar wilayah di sebelah timur sungai Dnieper akan kembali ke Rusia. Itu juga berarti Odessa dan Nikolaev, dan mungkin bahkan Kiev. Sekarang Rusia tidak menginginkan Ukraina Barat. Itu hanya jadi beban. Mereka akan membiarkan tempat itu runtuh dengan sendirinya. Polandia, Hungaria, dan Rumania memperborin sisa-sisa daging yang tinggal di kerangkengnya. Tapi Rusia sedang berminat. Mereka akan membuat konsesi apapun pada titik ini. Saud sekiranya siling ada repujusan pro-style for over. The only outcome is an unconditional surrender by Ukraine. But a key problem though would be Namun masalah utamanya adalah kesepakatan dengan NATO. Kesepakatan itu bisa mengakhiri seluruh aspek perang proksi ini. Karena yang membuat Ukraina menjadi proksi yang sangat menarik bagi NATO, bukan hanya jumlah besar orang yang bisa diseret masuk tentara dan dipaksa bertempur melawan Rusia, tetapi juga wilayahnya yang sangat luas. Artinya, bahkan jika Rusia merebut seluruh wilayah di sebelah timur Dnieper, termasuk Nikolaev dan Odessa, masih akan tersisa bagian wilayah yang sangat besar. Negara-negara NATO bisa menggunakannya untuk selamanya sebagai landasan peluncuran serangan terhadap Rusia. Menurut saya, itu terlalu menarik bagi NATO untuk dilepaskan. Gagasan bahwa mereka bisa melawan Rusia dengan kebal dari konsekuensi. Tetapi, bukankah Rusia kemudian akan tertarik pada semacam kesepakatan yang mengakhiri perang proksi ini? Atau, apakah masalah kepercayaan kembali menjadi kendalanya? I think they'd be willing at that point to get. Ya tidak. Saya rasa pada titik itu mereka akan bersedia membuat kesepakatan dengan negara-negara Eropa bahwa pertama, mereka akan keluar dari NATO dan mereka akan berhenti mengancam Rusia. Nah, disinilah saya pikir itu mungkin benar-benar bisa menjadi strategi yang layak. Sebagian orang mungkin akan bilang tidak, semata-mata karena kondisi ekonomi di Eropa. Arah perkembangannya paling tidak menuju resesi ekonomi dan kemungkinan besar menuju depresi ekonomi. Tetapi di sini game di userance need bonger. Era edigit vai isn't the step tinggi. The step with their total uprising through you do what? It's not like Europe's sitting in a strong position financially, and they're certainly not strong militarily. And mereka jelas tidak kuat secara militer. Dan ini kembali pada salah satu poin lain yang disampaikan Profesor Karaganov. Perlunya memulihkan Eropa, pada dasarnya membuat Eropa kembali takut kepada Rusia. Karena saat ini, tampaknya Eropa memperlakukan Rusia seolah-olah Rusia bukan apa-apa. Mereka merasa bisa melakukan apa saja terhadap Rusia dan tidak perlu takut akan pembalasan atau respons balasan. Dan saya pikir, Paus bidos warten diti dov destis yebar narabin gemni. Pada suatu titik, Rusia akan terdorong untuk menyerang sesedi Eropa. Kemak at 30 times that toward norm this thing. because of the reckless actions of European leaders. Yeah, I think most in Russia now see. Ya, saya rasa sebagian besar orang di Rusia sekarang melihat ini sebagai sebuah kesalahan. Karena selama bertahun-tahun, kita melihat Amerika Serikat dan negara-negara NATO pada dasarnya menempatkan diri mereka dalam posisi yang memungkinkan mereka menyerang, entah itu Irak, Suriah, atau Libya. Dan pada dasarnya tidak ada yang akan melawan, karena mereka tahu itu akan menjadi eskalasi yang terlalu besar. Jadi mereka hanya menerimanya, ya pada dasarnya menerima pukulan itu. Iran cukup berhati-hati agar tidak menempuh jalan tersebut. Artinya, jika Anda menyerang Iran, mereka akan membalas dengan sangat keras. Saya rasa Rusia menyadari bahwa mereka melakukan kesalahan dengan pada dasarnya membiarkan hal ini terjadi.
this to happen. But yeah, my last question was just, I guess. Tapi pertanyaan terakhir saya adalah, saya kira hal lain yang menyatukan perang-perang ini adalah penggunaan negara-negara garis depan oleh Amerika. Karena sebagian besar negara garis depan Amerika punya kesepakatan yang cukup menguntungkan menurut saya, terutama setelah Perang Dunia Kedua. Amerika memiliki perjanjian dagang yang sangat murah hati, khususnya dengan negara-negara Eropa. Amerika memastikan negara-negara garis depannya berkembang lebih baik daripada, Anda tahu, alternatif komunis, kan? Tapi sekarang kita melihat di Timur Tengah, ada kemungkinan banyak negara teluk harus melakukan sejumlah penyesuaian setelah perang ini. Mereka menyadari bahwa mereka telah memilih pihak yang salah, atau setidaknya menyadari bahwa posisi Iran jauh lebih kuat. Dan ini membatasi apa yang bisa dilakukan Amerika Serikat. Namun, saya tidak melihat pembicaraan seperti ini terjadi di Eropa. Saya rasa di sana, mereka justru melakukan hal yang persis sebaliknya. Mereka malah semakin patuh kepada Washington, dengan harapan entah bagaimana mereka akan mendapat imbalan. Sejauh ini, yang mereka terima hanya penghinaan, dan itu ada alasannya. Kalau Anda menyerahkan kepentingan nasional Anda sendiri. Tapi bagaimana Anda melihat hal ini, terutama di Timur Tengah? Menurut Anda, negara mana yang mungkin akan mencoba melepaskan diri? Bukan menjauh dari Washington, tetapi setidaknya mulai sedikit melakukan diversifikasi, mempertimbangkan kepentingan keamanan Iran, menjalin hubungan sedikit lebih dekat dengan Tiongkok, Rusia, India, atau pihak manapun untuk menghindari ketergantungan berlebihan pada Amerika Serikat, yang Anda tahu menjadikan mereka sasaran. Nah, pihak yang jadi masalah dalam persamaan itu adalah Kuwait dan Bahrain. Menurut saya, mereka masih begitu terikat dalam hubungan saling ketergantungan dengan Washington, sehingga tidak bisa melepaskan diri. Saya melihat Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Meskipun UAE punya sejarah panjang dipandang hanya sebagai negara proksi Israel, tetap saja ada beberapa pihak pragmatis dalam kelompok itu. Mereka memahami bahwa jalan yang sedang mereka tempuh sekarang bersifat merusak bagi mereka, merusak diri sendiri. Begitu juga dengan Arab Saudi. Kita harus bertanya-tanya, siapa yang menasihati mereka untuk menyerang Houthi? Kalau Anda akan terlibat dalam pertempuran saling balas, Anda tidak ingin melawan seseorang yang tidak punya apapun untuk dipertaruhkan. Dengan kata lain, mereka sudah kehilangan semua yang mungkin bisa mereka kehilangan. Sekarang mereka tidak peduli. Tapi ya Tuhan, Anda punya banyak hal yang bisa hilang. Dan kita melihat itu beberapa hari lalu ketika Anda tahu Houthi membalas dengan menyerang pangkalan-pangkalan udara di Arab Saudi. Lalu mereka melanjutkannya dengan memblokade kapal-kapal Saudi. Mereka sebenarnya tidak memblokade Bab al-Mandab. Mereka mengincar kapal-kapal Saudi yang mengangkut minyak, talis, dan mengangkut minyak. Jadi, miris pesombam higaya. Lalu mereka brain. Wow. Lalu mari kita bom pelabuhan Hodeidah. Nah, Houthi tidak membuang waktu. Mereka meluncurkan rudal ke kilang petrokimia di sudut barat Arab Saudi, dekat pertasan dengan Yaman. Namanya Jizan. Ini adalah fasilitas kilang paling modern sejenisnya di dunia. Saudi Aramco yang membangunnya. Wah, teknologinya benar-benar paling mutakhir. Tapi 2 hari kemudian tempat itu masih terbakar. Dan perkiraannya, setidaknya butuh 4 bulan untuk kembali beroperasi. Jadi yang ditunjukkan Houthi adalah, ya, kalian bisa menghancurkan beberapa hal di pelabuhan kami, tapi demi Tuhan kami bisa melumpuhkan ekonomi kalian. Dan mereka memang benar-benar bisa melakukan itu. Untuk saat ini, mereka membiarkan terminal minyak di Yanbu, terminal utara dan selatan, tetap tidak disentuh. Jadi dari sudut pandang Saudi, mereka terjebak kurang lebih cara yang sama seperti Amerika Serikat terjebak menghadapi Iran. Arab Saudi terjebak dalam situasi di Yaman, karena mereka sebenarnya tidak punya jalur eskalasi yang jelas, yang bisa dengan mudah mereka menangkan. Sebaliknya, jika mereka mencoba menang secara militer, mereka akan menanggung begitu banyak frustrasi dan kerusakan besar bahkan berpotensi menghancurkan ekonomi mereka, sehingga itu tidak sepadan.
Jadi sekarang, jika mereka berpikir rasional, mereka akan terpaksa mencari penyelesaian melalui perundingan dengan Houthi. Mereka akan pertimbangkan penyelesaian yang dirundingkan, tetapi itu akan lebih sesuai dengan syarat mereka. Artinya, blokade ini dan permusuhan yang berasal dari pihak Saudi akan dihentikan. Jadi masalah yang dihadapi semua negara Teluk saat ini adalah bahwa mereka dijanjikan perlindungan oleh Amerika Serikat. Hei, Anda tahu, belilah obligasi kami, belilah obligasi kami, belilah sistem senjata kami, belilah rudal Patriot kami, belilah taat kami, dan kami akan melindungi kalian, kawan. Tak ada yang akan menyentuh kalian. Mereka tak akan berani, karena kami adalah Amerika Serikat. Nah, peristiwa-peristiwa yang terjadi, Anda tahu, sekarang kita sudah 5 bulan sejak tanggal 28 Februari, telah menunjukkan bahwa janji-janji Amerika Serikat itu adalah janji palsu. Amerika Serikat tidak mampu melindungi mereka. Justru yang terjadi sebaliknya. Amerika Serikat bukan hanya gagal melindungi mereka dan menyediakan semacam perisai pertahanan udara, Amerika Serikat malah angkat kaki. Mereka mundur. Mereka meninggalkan pangkalan-pangkalan itu karena mereka tidak bisa lagi bertahan di sana. Terlalu berbahaya. Ya, saya harus katakan, Yaman memainkan ini dengan cukup baik. Seperti yang Anda katakan, mereka bukan hanya menimbulkan kerugian besar bagi Arab Saudi, tetapi juga tidak menyerang target-target yang lebih penting. Itu menunjukkan bahwa kami bisa meningkatkan eskalasi. Kami bisa menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar. Menurut saya, itu cukup kuat. Karena sekarang, Saudi berada dalam posisi yang sangat sulit. Mereka harus menerima semua kerusakan itu dan pergi begitu saja. It's a matter dan investigasi to progression bersoft and thrown pemembroke. EU, I hope everything thinks we receive of things the threat could imprindi. It's strange that they allow themselves to be pulled into this war. I just saw some new footage of Saya baru saja melihat rekaman baru tentang Lindsey Graham dari awal Maret tahun ini. Di situ dia mengatakan bahwa, ya, dalam 3 atau 4 minggu, beberapa kota Iran akan mulai jatuh, dan negara-negara Arab akan terlibat langsung dalam perang ini. Maksud saya, mereka memang terlibat dalam perang ini, tetapi mereka juga menerima pukulan yang sangat besar karenanya. Anda akan mengira bahwa arsitektur keamanan yang dibangun ketika Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara adidaya tidak mungkin bisa tetap bertahan lagi. Saya hanya bertanya-tanya. Namun, ini tampak seperti urusan yang kacau. Struktur-struktur besar seperti ini tidak begitu saja lenyap dalam semalam tanpa masalah. Bagaimanapun, apakah Anda punya pemikiran terakhir sebelum kita akhiri? do you have any final thoughts before we finish off? Ya, jadi proses negosiasi saat ini sedang berjalan. China sangat terlibat di dalamnya. Pakistan dan Qatar juga terlibat. Amerika Serikatlah yang benar-benar di balik layar mengatakan, oke, kita harus keluar dari situasi ini. Iran sedang menunggu waktu. Mereka akan bersikeras mendapatkan apa yang mereka inginkan, atau perang ini akan berlanjut. Mereka cukup puas dengan keadaan itu. Sekarang ada beberapa kapal lagi yang mulai berlayar dari pihak Iran. Sudah lepas nada yang memberi smalls melalui Selat Oman. Namun menurut laporan, Iran telah pembicaraan yang baik di Selat Oman. Dan merefleksikan space di Trent, bermalik Poland Iran. Oman will play ball with Iran. Ya, tama arahnya memang ke sana. Menurut saya, Oman kemungkinan besar adalah negara yang paling mungkin bekerja sama dengan Iran. Itu cukup masuk akal karena berbagi selat Hormuz. Guys, Larry selalu berbicara dengan Anda. Anyways, Larry, always a pleasure. Hey Glenn, di mana kita semua with 30 the Brady and Belling saat kedem lagi. with you again.